the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay, viewer, come back again with me, Master Ali, with the motivation this morning. Okay, jadi kita how to maintain motivation. Bagaimana merawat motivasi. Jadi motivasi itu harus dirawat, ya kan? Kalau enggak, ya kita akan loss of something, ya. Seperti contoh kita kehilangan, misalnya kita punya motivasi mau kemana atau mau kreasi apa kayak gitu, kalau kita nggak ngerawatnya akan hilang. Jadi kita harus memacu diri dengan motivasi yang ada pada kita, dan itu adalah karunia sebetulnya kalau kita mau memahami. Oke, kita mulai dengan tetap dari buku dari sahabatku. Anjing adalah salah satu binatang yang dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran untuk pembelajaran kepada manusia. Walau tergolong binatang buas, anjing juga divonis haram. Anjing dapat dimanfaatkan juga oleh manusia dari kepekaannya untuk banyak kepentingan, ya. Jadi kadang-kadang jadi bodyguard, ya, bodyguard di rumah, jaga rumah kayak gitu. Anjing dapat dimanfaatkan untuk banyak kepentingan. Memiliki kesetiaan yang tinggi pada majikannya, pada pemiliknya. Catat itu, ya. Menjaga keamanan bisa dilatih untuk melacak jejak pencuri dan barang tertentu melalui ketajaman penciumannya. Walau kebanyakan orang memandang anjing dengan jijik, namun banyak dimanfaatkan potensinya. Anjing dipelihara sebagai hobi, dapat dilatih apa saja yang diinginkan oleh pemiliknya. Seperti contoh anjing pelacak, ya kan, begitu banyak yang dihasilkan dari anjing pelacak. Apalagi seperti polisi, tentara, ya kan, mereka juga punya anjing pelacak yang bisa mengejar teroris, mengejar maling, ya, mengejar rampok seperti itu, jambret, ya kan. Oke, namun banyak dimanfaatkan potensinya. Anjing dipelihara sebagai hobi dan dapat dilatih apa saja yang diinginkan oleh pemiliknya. Tentu saja tidak serta-merta anjing bisa tunduk kepada sang majikan. Ada proses strategi tepat, kontinu dan berulang-ulang. Tak pelak lagi di balik kecerdikan dan kepiawaiannya ada pawang yang senantiasa membimbingnya dan diperlukan waktu dari tahap demi tahap. Biaya dan kesabaran sang pawang agar kepintarannya anjing tetap terjaga. Pawang bisa bermakna guru, pengalaman, petualangan, training, membaca, mendengar, bahkan mencontoh orang-orang yang sukses. Jangan melihat hasilnya aja. Jadi orang-orang sukses itu gimana proses mencapai kesuksesan itu. Memelihara potensi diri membutuhkan kiat tersendiri untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya. Salah satu cara memelihara motivasi adalah dengan mengenang semangat para pejuang sebagaimana dilakukan oleh Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi. Keren kan? Dialah penggagas pertama lahirnya peringatan Maulid Nabi. Untuk membakar semangat juang kesyahidan, ia berpidato, "Lihatlah ke belakang, api telah memusnahkan kapal. Jika Anda berbalik, ombak akan membawamu ke jahanam dan masa depan Islam akan suram. Lihat pula ke depan, musuh ada di depanmu. Jika Anda menang, kejayaan Islam ada di tanganmu. Jika Anda mati syahid, surga menjemputmu."
dan masa depan Islam akan terang di tangan anak-anak generasimu. Jadi motivasi perlu memang dirangsang, dipacu dan dipaksakan dan dilatih secara kontinu. Seperti contoh anjing tadi ya. Motivasi yang tidak pernah luntur inilah yang mendasari jiwa entrepreneur. Banyak entrepreneur kita yang memang berjuang merangkak dari nol, susah payah menghadapi halangan-halangan, tapi mereka tetap berjuang dan berusaha untuk maju dan terus berkarya sampai mencapai titik. Dan itu tidak pernah luntur, yakni jiwa dalam berkeyakinan. Jika kita sungguh-sungguh maka keberhasilan akan tercapai, pasti itu. Nabi bersabda, man jada wajada. Artinya, barang siapa sungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan kesungguhannya, mendapatkan hasil, result yang optimal. Maka ia akan mendapatkan kesungguhannya, semangat yang membaralah yang akan mengalahkan segala kekhawatiran yang muncul. Karena itu memelihara motivasi harus terus dijaga. Ibarat kapak seorang penebang merawat pasti diutamakan sebelum digunakan. Dengan perawatan rutin tenaga mengayun bisa lebih efisien. Inspirasi untuk tetap mengobarkan semangat atau motivasi muslim dijelaskan oleh Allah dalam KS 4.84 yang artinya, maka berperanglah kamu di jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang, berjuang, dan mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksanya. Kobarkanlah semangat juangmu, terus semangat yang dilandasi janji kesuksesan pasti akan diraih. Semangat untuk menghadang rintangan yang menghalangi kesuksesan ibarat semangat juang para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa raganya. Mereka tahu bagaimana beratnya mengalami masa penjajahan. Selain itu, ada harapan besar ke depan bahwa semua akan keluar dari masa sulit. Masa sulit yang akan didapat, dan kedamaian akan keselamatan generasi berikutnya akan didapat walau kadang ia sendiri gugur tidak sempat menikmatinya. Itulah semangat juang para pahlawan, memacu motivasi sampai membela negara, nusa dan bangsa dengan juang yang tinggi, juang memperjuangkan keluarga, juang memperjuangkan kreativitas motivasi untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will be back after the break. See you next time at the same time and same channel. Goodbye.